Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun nama anggota kelompok kami yang pertama adalah Risnanda Yowandela dan yang kedua adalah Selva Yunita. Di sini kami akan membahas materi tentang anakes kosa kata baku dan tidak baku, struktur kalimat dan jenis kalimat. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian kata baku. Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai aturan atau kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Pengertian kata baku juga merupakan kata yang penggunaannya sudah sesuai ejaan dan aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang bersumber kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Yang kedua yaitu pengertian kata tidak baku. Kata tidak baku merupakan kebalikan dari kata baku, yang penggunaannya tidak sesuai aturan dan kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Ketidakbakuan sebuah bahasa tidak hanya ditentukan dengan penulisan yang tidak sesuai pedoman, tapi juga bisa terjadi karena salah penulisan, pengucapan yang salah, dan susunan kalimat yang tidak sesuai. Kemudian fungsi kata baku. Dikutip dari buku pedoman kata baku dan tidak baku, dilengkapi ejaan yang disempurnakan oleh Ernawati Waridah, berikut fungsi penggunaan kata baku bahasa. 1. Pemersatu. Kata baku berfungsi untuk mempersatukan sekelompok orang menjadi satu kesatuan masyarakat bahasa. Contoh, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Yang kedua yaitu pemberi kekhasan. Kata baku juga dapat menjadi pembeda dengan masyarakat lain atau menjadi ciri khas suatu masyarakat. Yang ketiga, pembawa kewibawaan. Kata baku berfungsi untuk memperlihatkan kewibawaan bagi pemakainya. Yang keempat yaitu kerangka acuan. Selain itu, kosakata baku juga dapat digunakan sebagai kerangka acuan atau tolak ukur bagi benar tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau sekelompok orang. Kemudian ciri-ciri kata baku. Yang pertama yaitu tidak dipengaruhi bahasa daerah. Contohnya, saya adalah kata baku dan gue adalah kata tidak baku. Yang kedua yaitu tidak dipengaruhi bahasa asing. Contoh, itu benar adalah kata baku, sedangkan itu adalah benar merupakan kata tidak baku. Yang ketiga yaitu bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Contoh, bagaimana adalah kata baku, sedangkan gimana adalah kata tidak baku. Yang keempat yaitu pemakaian imbuhan dilakukan secara eksplisit. Contoh, menangis adalah kata baku, sedangkan nangis adalah kata tidak baku. Yang kelima yaitu pemakaian sesuai dengan konteks kalimat. Contoh, sehubungan dengan adalah kata baku, sedangkan sehubungan adalah kata tidak baku. Yang keenam, tidak mengandung makna ganda atau tidak rancu. Contoh, mengatasi adalah kata baku, sedangkan mengejar adalah kata tidak baku. Yang ketujuh yaitu tidak mengandung arti pelonasme atau menambahkan kata yang sebenarnya tidak diperlukan. Contoh, mundur adalah kata baku, sedangkan mundur ke belakang adalah kata tidak baku. Yang kedelapan yaitu tidak mengandung hiperkoreks. Contoh, khusus adalah kata baku, sedangkan khusus adalah kata tidak baku. Kemudian ciri-ciri kata tidak baku. Yang pertama, umumnya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Yang kedua, dipengaruhi bahasa daerah dan bahasa asing tertentu. Yang ketiga, dipengaruhi dengan perkembangan zaman. Yang keempat, bentuknya dapat berubah-ubah. Yang kelima, memiliki arti yang sama meski terlihat beda dengan bahasa baku. Contoh, kata baku dan tidak baku lainnya adalah abjad kata baku, sedangkan abjad kata tidak baku. Akhirat adalah kata baku, sedangkan akhirat adalah kata tidak baku. Aksesori adalah kata baku, sedangkan aksesoris kata tidak baku. Aktif adalah kata baku, sedangkan aktif adalah kata tidak baku. Akuarium adalah kata baku, sedangkan akuarium adalah kata tidak baku. Ambulans kata baku, sedangkan ambulan kata tidak baku. Analisis adalah kata baku, sedangkan analisa kata tidak baku. Antena adalah kata baku, sedangkan antene adalah kata tidak baku. Dan yang terakhir yaitu antre adalah kata baku, sedangkan antri adalah kata tidak baku. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Risnanda Yowandela. Kepada Risnanda, saya persilakan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang struktur kalimat. Struktur kalimat adalah pola atau unsur untuk membentuk komponen kata menjadi kalimat yang benar dan sesuai penulisan dalam bahasa Indonesia. Struktur kalimat juga diartikan sebagai serangkaian kata yang membentuk sebuah kalimat yang terdiri atas
unsur-unsur seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan, atau sering dikenal dengan istilah SPOK. Dari yang ketiga yaitu jenis-jenis kalimat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Kalimat yang paling sederhana dalam bahasa Indonesia hanya mengandung dua unsur, yaitu subjek atau S dan predikat atau P. Subjek dalam kalimat merupakan topik pembicaraan, sedangkan predikat menerangkan tentang subjek. Namun, sebuah kalimat biasanya disertai dengan pelengkap yang disebut juga dengan objek atau O. Jenis-jenis kalimat berdasarkan pengucapannya, yaitu ada kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan kalimat hasil kutipan dari ucapan seseorang tanpa melalui perantara dan tanpa mengubah sedikit pun apa yang diutarakan. Contoh kalimat ini adalah, saya akan ke Palembang besok. Yang kedua ada kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung merupakan kalimat yang menceritakan kembali isi atau pokok ucapan yang pernah disampaikan seseorang tanpa perlu mengutip keseluruhan kalimatnya. Contoh kalimat tidak langsung adalah, ibu menyuruhku pergi ke warung. Selanjutnya ada jenis-jenis kalimat berdasarkan jumlah frasanya atau struktur gramatikal. Yang pertama ada kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa yang terbentuk dari satu pola. Contoh dari kalimat tunggal yaitu, ayahku adalah seorang tentara. Selanjutnya ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang terdiri dari dua atau lebih kalimat tunggal yang saling berhubungan. Kalimat majemuk ada dibedakan menjadi kalimat tunggal yaitu, ayahku adalah seorang tentara. Selanjutnya ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang terdiri dari dua atau lebih kalimat tunggal yang saling berhubungan. Kalimat majemuk ada dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu kalimat majemuk setara, majemuk bertingkat, dan majemuk campuran. Yang terakhir itu ada jenis-jenis kalimat berdasarkan subjeknya. Yang pertama ada kalimat aktif. Kalimat aktif merupakan kalimat di mana unsur subjek di dalamnya melakukan suatu tindakan atau pekerjaan. Contoh kalimat aktif adalah, ayah memperbaiki rantai sepeda milik adik. Yang kedua itu ada kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan atau tindakan. Contoh kalimat pasif adalah, rantai sepeda milik adik diperbaiki oleh ayah. Baiklah, saya rasa itu saja mengenai materi tentang jenis-jenis kalimat tadi. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok saya. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.